Kabinet Negara Indonesia mewakili sila yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu sila yang paling sering diperbincangkan adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menawarkan tercapainya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi. Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya. Berbagai permasalahan sosial masih terus menghantui bangsa ini. Korupsi misalnya. Korupsi selalu punya cara untuk mematahkan hati. Jujur saya terkejut mendengar KPK menangkap pejabat publik yang reputasi baik Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan, karena dugaan suap proyek infrastruktur. Nurdin Abdullah terkenal karena ia pasti bertangan dingin melakukan perubahan. Dan ia sempat diambil kata anti-corruption award yang dianggap dari integritas pun sedihnya akhirnya terkesan pusaran korupsi juga. Memperpanjang ingatan publik tentang ekosistem politik Indonesia mudah menyerahkan pejabat berperilaku keji. Belum lama ini kita diguncang kasus korupsi impor gula yang merugikan negara sebesar 400 miliar yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Nama yang sempat ramai diperbincangkan sewaktu pemilihan umum beberapa waktu lalu. Melenggang jauh ke awal tahun, korupsi yang terjadi di PT Timur justru lebih besar berkali-kali lipat. Bayangkan, 271 triliun negara dirugikan. Mundur beberapa tahun ke belakang, korupsi bansos yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara juga sempat ramai diperbincangkan di awal pandemi COVID-19. Memang melelahkan mengukir kasus seperti ini, tapi terbukti sedikit lengah saja kasus ini sudah melantik tak jelas juntrungnya. Contohnya, nama-nama politikus yang muncul saat pengusutan KPK malah hilang dari dakwaan. Padahal, korupsi bansos sempat mencuri perhatian besar-besaran, bahkan membuat wacana soal hukuman mati bagi koruptor mengemuka kembali. Korupsi malah kadung dianggap sebagai kebajikan. Masih ingat beberapa tahun lalu, Mahkamah Agung memotong masa tahanan kasus suap Fahmi Darmawansyah. Mahkamah Agung sepakat dengan argumen kuasa hukum Fahmi bahwa pemberian mobil seharga Rp427 juta dari Fahmi kepada Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Hussein itu bukanlah suap. Itu bentuk kedermawanan. Pemberian lain seperti tas merek Louis Vuitton, ada sepatu sandal merek Kenzo, ada uang ini, uang itu bukan dipandang sebagai gratifikasi, tapi dianggap sebagai kemurahan hati. Edi Prabowo, Menteri Kelautan yang menjadi tersangka kasus suap perizinan ekspor benih lobster juga sempat berikrar. Jangankan dihukum mati, lebih dari itu pun saya siap. Begitu katanya. Seakan-akan gagal dan bernyali, padahal kita sama-sama tahu memangnya apa yang lebih dari hukuman mati. Bukan tanpa alasan, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia tahun ini merosot 0,06 dari tahun sebelumnya. Jatuh di urutan 115 di tahun 2023, lebih rendah dari Singapura, Malaysia, Vietnam, bahkan Thailand. Mantan Polhukam Mahfud MD sendiri sempat bilang, itu terjadi karena maraknya pemotongan hukum dari Mahkamah Agung terhadap para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf di hadapan para koruptor, padahal tanpa dikorting pun hukuman koruptor sudah ramah. ICW mencatat tren vonis pada koruptor rata-rata hanya 2 tahun 7 bulan penjara. Bayangkan, betapa ngerinya bila nanti batasan itu kabur, lalu setiap penyuap disebut sebagai dermawan. Sayangnya, pada hari-hari yang paling mematahkan hati ini, kita malah ditinggal pergi oleh Artijo Alkosar, mantan hakim agung yang harum namanya. Ia dikenal tegas dan tanpa ampun setiap kali memeriksa kasus korupsi. Ia dikenal karena selalu melipat gandakan hukuman para koruptor yang mengajukan kasasi. Tidak mudah menjadi seorang Artijo di negara yang korupsinya sudah seperti jejaring laba-laba yang ada di setiap sudut rumah. Artijo sudah pergi, dan sebagaimana biasanya orang besar dan bermutu wafat, ia meninggalkan luka yang besar di hati kita.
Kita bersedih, tapi tidak bisa lama-lama. Bagi kamu, terutama anak muda yang mungkin kini sibuk dirundung pertanyaan getir, apa masih mungkin berjuang di jalur yang sudah sedemikian tercemar ini? Warisan terpenting Artijo adalah keyakinan bahwa menjadi orang berintegritas itu mungkin. Saya ingat salah satu pesan Pak Artijo sewaktu beliau masih hidup saat berbincang dengan tokoh jurnalis Najwa Shihab. Kata almarhum, jangan terintimidasi oleh lingkungan yang tidak jujur. Artijo memberi contoh betapa hukumlah yang semestinya intimidatif terhadap penyelewengan, bukan sebaliknya. Saya kutip sedikit lagi kata-kata almarhum, kejujuran tidak bisa diajarkan, tapi dihidupkan. Kejujuran itu adalah tidak bisa diajarkan,